Tahu nggak sih, menguap terlalu lebar itu bisa menyebabkan dislokasi rahang? Dislokasi rahang itu apa sih? Yuk disimak sampai akhir ya. Pria ini alami dislokasi rahang akibat menguap terlalu lebar dan tertawa ngakak. Sebenarnya dislokasi rahang itu apa sih? Sampai menguap dan tertawa lebar aja bisa berbahaya? Dalam medis, dislokasi rahang yang dialami pria tersebut juga dikenal dengan istilah dislokasi sendi temporomandibular. Sendi temporomandibular atau sendi rahang adalah susunan tulang yang saling berkaitan antara rahang atas dan bawah agar rahang dapat membuka dan menutup dengan baik. Dislokasi rahang atau dislokasi sendi temporomandibular terjadi ketika posisi tulang rahang bawah bergeser dari kaitannya dengan rahang atas, atau keluar dari posisi normal. Tulang yang bergeser bisa dikembalikan ke posisi semula dengan bantuan medis. Meski begitu, kondisi ini tetap dapat menimbulkan rasa nyeri dan menyulitkan Anda saat tidur dan makan. Dislokasi sendi temporomandibular berbeda dengan rahang patah karena rahang patah dapat menyebabkan wajah bengkak dan memar. Namun sendi temporomandibular dan rahang patah sama-sama bisa memicu rasa nyeri yang hebat pada rahang dan dapat membatasi pergerakan rahang. Nah, jadi kenapa sih dislokasi sendi temporomandibular bisa terjadi pada seseorang? Jawabannya adalah karena terjadi kelemahan otot, ligamen, dan kapsul di daerah TMJ, temporomandibular joint. Kelemahan tersebut bisa terjadi karena disebabkan beberapa hal, di antaranya, pertama, riwayat trauma seperti kecelakaan lalu lintas, kecelakaan olahraga, ditinju, dan riwayat dislokasi sebelumnya. Kedua, overaktivitas seperti menguap terlalu lebar, tertawa terlalu ngakak, menggigit makanan yang ukurannya lebih besar dari mulut, menggigit makanan yang keras, dan muntah hebat. Ketiga, penyakit bawaan, misalnya epilepsi. Saat Anda mengalami dislokasi rahang, gejalanya sebenarnya cukup jelas terlihat. Berikut beberapa hal yang biasanya akan muncul saat rahang bergeser dari tempatnya. Rahang tidak dapat dikatupkan alias jadi sulit menutup mulut. Rahang seperti terkunci setelah membuka mulut. Sulit berbicara. Air liur yang mengalir tidak tertampung. Pada dislokasi rahang akut, dapat disertai rasa nyeri di sekitar telinga, tetapi kondisi kronis sering tidak disertai rasa nyeri. Dislokasi rahang unilateral, satu sisi, menyebabkan dagu tampak miring atau asimetris. Jika diraba, di depan telinga dapat ditemukan area yang kosong karena tulang rahang sudah bergeser. Pada kasus kronis dapat ditemukan tanda-tanda malnutrisi. Nah, dari dislokasi rahang yang dialami pria ini, dapat disimpulkan bahwa jangan terlalu berlebihan dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan membuka mulut. Entah membuka mulut saat makan makanan yang ukurannya besar, membuka mulut saat menguap, membuka mulut saat tertawa terbahak-bahak atau yang lainnya. Sekian untuk fakta kali ini mengenai bahayanya menguap terlalu lebar dan tertawa terlalu ngakak yang dapat mengakibatkan dislokasi rahang. Untuk fakta-fakta menarik lainnya, stay tune terus ya di channel Rumah Fakta.